Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 510, Penghinaan. Ketika Ren Qiyun mendengar kata-kata Jiang Rong, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah Jiang Rong. Dan meraih lehernya. Selama dia mengerahkan kekuatan, wanita di depannya akan mati. Bolehkah aku menganggap kamu meragukanku? Mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang. Saya bahkan tidak perlu menggunakan ki saya yang sebenarnya. Suara Ren Qiyun mengungkapkan sedikit kemarahan yang tak terlihat. Tekanan spiritual H1S menyapu Jiang Rong seperti badai. Meskipun Jiang Rong sangat berbakat, dia baru saja mulai berkultivasi. Bagaimana tubuhnya bisa menahan tekanan spiritual dari ahli seperti itu? Wajahnya pucat, tapi matanya dipenuhi sikap keras kepala. Dia menatap lekat-lekat pada Ren Qiyun. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Pada saat ini, ekspresi semua orang di keluarga Jiang berubah drastis. Tidak ada yang mengira segalanya akan tiba-tiba berkembang seperti ini. Mengapa Penatua Ren bersikap seperti ini? Melihat ini, Jiang Wentian mengabaikan segalanya dan segera berlutut dan berkata, Penatua Ren, harap tenang. Adik perempuanku sedikit tidak peka dan secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu. Penatua Ren, tolong lepaskan adik perempuanku. Tuan Tua Jiang, Jiang Jianfeng, dan yang lainnya juga sadar kembali saat ini dan berlutut. Tuanku, harap tenang. Tuan Tua Jiang berkata kepada Jiang Rong, mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Para tetua ini adalah tokoh penting dari pegunungan Kunlun. Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Meskipun pendapat Tuan Tua Jiang tentang Jiang Rong telah banyak berubah karena Ye Chen, dan dia bahkan telah menerima keluarga Ye Chen, ini adalah masalah besar. Begitu dia menyinggung Penatua Ren ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Jiang Rong dengan segala cara. Dia bahkan akan berlutut. Tindakan semua orang tidak mengubah sikap Ren Qiyun, dan dia tetap tidak mengendurkan jarinya. Wajah Jiang Rong berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Perasaan tercekik sungguh tak tertahankan. Ren Qiyun memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia sangat menikmati perasaan ini. Di pegunungan Kunlun, dia mungkin tidak bisa bertindak tinggi dan perkasa, tapi dia tak terkalahkan di Huaxia. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ren Qiyun berkata kepada Jiang Wentian, aku datang ke keluarga Jiang hanya karena kamu. Sayangnya, orang-orang ini tidak hanya mengecewakanku, karena tidak ada orang yang disebut jenius, tapi sikap kakakmu membuatku sangat tidak bahagia. Untuk beberapa alasan, aku benar-benar ingin membunuhnya. Mendengar ini, ekspresi Jiang Wentian berubah drastis. Dia segera mengeluarkan pil dari pinggangnya dan berkata, Penatua Ren, pil ini diberikan kepada saya oleh guru saat itu. Itu sangat berharga. Saya bersedia menukar pil ini dengan nyawa saudara perempuan saya. Elder Ren, tolong tunjukkan belas kasihan. Jiang Wentian tidak punya pilihan lain. Pil obat ini sangat berharga, dan dia tidak mau mengkonsumsinya sendiri. Namun, ini adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang dia miliki yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa Jiang Rong. 8. Faktanya, semuanya agak aneh. Kata-kata Jiang Rong bukannya tidak pantas. Meskipun nadanya sedikit intens, dia menghina aliansi darah. Mengapa Penatua Ren begitu marah dan bahkan marah pada seseorang yang baru saja mulai berkultivasi? Namun, saat ini, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkan masalah ini. Menyelamatkan saudara perempuannya menjadi prioritas. Pupil mata Ren Qiyun mengerut ketika dia melihat pil obat di tangan Jiang Wentian. Pil roh surga yang mendalam. Jumlahnya tidak lebih dari 5 orang di seluruh sekte, dan salah satunya bersama Jiang Wentian. Dengan tangannya yang lain, dia menarik pil itu ke tangannya dan mengangguk puas. Apakah kamu benar-benar bersedia menukar pil roh mendalam surga dengan nyawanya yang murah? Jiang Wentian tidak berani mengatakan tidak. Dia hanya bisa berkata, ini didedikasikan untuk Penatua Ren. Hanya Penatua Ren yang layak mendapatkan pil ini. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Ini juga salah satu alasan kenapa aku menyukaimu. Kalau begitu, Penatua Ren, bisakah kamu melepaskannya? Jika tidak, adikku akan benar-benar mati. Jiang Wentian menatap wajah Jiang Rong yang tercekik, hatinya sakit. Ren Qiyun melirik Jiang Rong, yang memegangi tenggorokannya, dan mencibir. Dia kemudian dengan santai menyebarkan ki aslinya dan melemparkannya ke kejauhan.
Tubuhnya menabrak dinding dengan keras. Bang! Dindingnya retak dan Jiang Rong memuntahkan seteguk darah. Mata merahnya menatap tajam ke arah Ren Qiyun. Ren Qiyun mencibir dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Jika kamu ingin balas dendam, aku di sini. Hanya saja aku tidak akan melepaskanmu lain kali, tidak peduli siapa yang memohon belas kasihan atas namamu. Seseorang sepertimu yang mengaku memiliki akar spiritual bawaan berpikir bahwa seluruh dunia akan berputar di sekitarmu. Tetapi Anda tidak tahu bahwa akar spiritual Anda tidak layak disebutkan di pegunungan Kunlun. Juga, apakah anakmu adalah kebanggaanmu? Ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Ada bagian dari akar spiritual Anda yang tidak lengkap dan tidak dapat diturunkan. Jika saya tidak salah, anak Anda mungkin memiliki akar yang buruk atau fana." Ren Qiyun masih memiliki sedikit wawasan ini. Bagaimanapun, tugasnya adalah menemukan bakat untuk sekte tersebut. "Tuan Tua Jiang, saya ingin bertanya, akar spiritual seperti apa yang dimiliki anak wanita ini?" Ren Qiyun tiba-tiba memandang Tuan Tua Jiang dan bertanya. Mata Tuan Tua Jiang sedikit kesepian. Meskipun Ye Chen sangat kuat, hasil tes saat itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. "Tuan, anaknya lahir dengan akar fana." Ketika Ren Qiyun mendengar ini, dia mengangguk puas dan kemudian menatap Jiang Rong. "Lihat, tebakanku benar. Wanita rendahan hanya bisa melahirkan sampah seperti itu." Jiang Rong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatannya saat ini tidak cukup. Jika dia membalas lagi, dia hanya akan mempermalukan kakaknya dan keluarga Jiang. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Ren Qiyun melihat waktu dan kemudian berkata kepada Jiang Rong, "Baiklah, saya sedang terburu-buru. Berlututlah dan minta maaf, dan saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Jika bukan karena Pil Wentian, kamu mungkin sudah menjadi mayat sekarang." Begitu dia selesai berbicara, keluarga Jiang terdiam. Namun, Jiang Rong tidak berniat berlutut. Dia tidak ingin berlutut pada orang seperti itu. Ini adalah martabatnya, dan juga mewakili martabat anaknya. Jika dia berlutut, bukankah dia akan mengakui bahwa Chen kecil adalah sampah? Tetua ini bahkan bersimpati terhadap aliansi darah yang membawa pergi suaminya. "Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah aku. Saya tidak akan berlutut." Jiang Rong menggigit bibirnya dan berkata, Ada beberapa hal yang tidak terserah padamu." Ren Qiyun mendengus dingin, melepaskan tekanan spiritualnya yang kuat sekali lagi. Jiang Rong merasa seolah ada dua gunung besar yang membebani bahunya, dan dia tidak bisa bernapas. Lututnya ditekuk, dan terdengar suara retakan. Jika dia tidak berlutut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, kemauannya yang kuat mendukungnya. Jiang Jianfeng, Jiang Wentian, Tuan Tua Jiang, dan jantung semua orang berdetak kencang. Bab 511, Penyelamatan Putus Asa. Mereka mengenal Jiang Rong lebih baik dari siapapun. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Kepribadian keras kepala Ye Chen diwarisi dari Jiang Rong. Ren Qiyun melanjutkan, "Aku menerima Pil Wentian, jadi tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Namun, saya masih dapat menghilangkan akar spiritual Anda. Ini akan membuatmu berharap kamu mati. Kamu yang meminta, baik itu di Huaxia atau Pegunungan Kunlun, seseorang tidak boleh terlalu keras kepala kecuali dia memiliki kekuatan mutlak." Perlawanan seekor semut sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, tekanan rohaninya tiba-tiba meningkat. Wajah Jiang Rong dipenuhi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Darah bahkan mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Jiang Jianfeng benar-benar tidak dapat menahannya lagi dan bergegas keluar, melepaskan serangan telapak tangan ke arah Ren Qiyun. Dia tidak peduli sekarang. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan adiknya. Ren Qiyun menatap dingin ke arah Jiang Jianfeng. Dengan lambaian tangannya, ki aslinya tampak mengembun menjadi pedang yang dengan mudah membubarkan serangan itu. Kekuatan Jiang Jianfeng tidak buruk di Huaxia, tetapi di depan Penatua Ren, dia seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Tubuhnya dikirim terbang. Darahnya melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah merah cerah. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda ingin menghentikan saya dengan kekuatan Anda. Konyol." Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Jiang Rong. Tidak ada yang berani melakukannya. Tidak diragukan lagi itu akan mendekati kematian. Siapa yang berani menyinggung ahli dari Pegunungan Kunlun? Jiang Wentian ingin memohon belas kasihan, tetapi tetua lain di samping Ren Qiyun membuat segel tangan dengan jarinya.
Dinding ki sejati sebenarnya muncul di sekitar tubuh Jiang Wentian, menahannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Wentian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyinggung perasaan Penatua Ren. Lagi pula, kamu akan kembali ke sekte dalam beberapa hari. Huaxia tidak signifikan. Yang ingin Anda kejar adalah akhir dari jalur seni bela diri. Jangan merusak masa depanmu karena beberapa semut, sesepuh lainnya mengingatkannya. Saat ini, yang ada hanya ketidakberdayaan dan rasa sakit di wajah Jiang Wentian. Hal ini bahkan sangat mengubah sikapnya terhadap Penatua Ren dan sekte. Namun, dia tahu betul bahwa dunia ini dikuasai oleh yang kuat. Tanpa kekuatan, segalanya tidak ada artinya. Dia ingin menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat adik lelaki dan perempuannya dipermalukan oleh para tetua sekte. Ren Qiyun melirik ke arah Jiang Rong yang sedang berjuang dan mencibir, saya benar-benar tidak mengerti mengapa begitu merepotkan untuk menyelesaikan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan berlutut dan meminta maaf. Semut tetaplah semut. Setelah dia selesai berbicara, jari Ren Qiyun membentuk segel, dan seberkas cahaya melintas ke arah Jiang Rong. Jiang Rong merasa ada sesuatu di tubuhnya yang akan ditarik keluar. Tepat pada saat ini, sebuah anak panah merobek udara, langsung menuju Ren Qiyun. Oh, ada pembantu dari luar. Dia mencibir. Dia tidak terpengaruh oleh panah yang masuk. Dia hanya mengembunkan bilah angin dan menembakkannya. Itu bertabrakan dengan panah, menghancurkannya. Namun, di saat yang sama, kabut putih mengepul menyebar. Seluruh aula tertutup kabut, dan tidak ada yang terlihat sama sekali. Di saat yang sama, beberapa sosok bergegas masuk dari luar. Itu adalah para ahli Dark Hall yang dipimpin oleh Ye Lingtian. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan Jiang Rong terluka. Bahkan jika mereka mati, ibu kepala balai tidak boleh dibiarkan mati. Nyonya, saya akan membawamu pergi. Ye Lingtian pergi bersama Jiang Rong di tengah kabut. Orang-orang lainnya menatap ke arah Ren Qiyun. Mata mereka dipenuhi tekad. Mereka seperti pejuang bunuh diri. Mata Ren Qiyun menjadi dingin saat dia berteriak dengan marah, kamu berani mengambil seseorang dari bawah hidungku. Kamu sedang mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Jiang Rong dan Ye Lingtian. Ketika para ahli Dark Hall melihat situasinya, mereka tidak ragu sedikit pun, mengayunkan pedang mereka ke arah Ren Qiyun. Sekumpulan sampah ini, mencoba menghentikanku. Ren Qiyun bergegas menuju kabut. Di saat yang sama, jejak telapak tangan yang menutupi langit memadat dan menghantam dengan keras. Dimanapun jejak telapak tangan itu mendarat, para ahli dari aula kegelapan dihancurkan dan mati. Kematian mereka hanya memperlambat langkah Ren Qiyun. Namun, Ren Qiyun masih menguasai pasangan itu. Saat dia hendak menyusul, sebuah suara tua berteriak ketika sesosok tubuh bergegas menuju Ren Qiyun. Penatua Ren, biarkan aku membantumu. Orang yang berbicara adalah Tuan Tua Jiang. Namun, bagaimana Tuan Tua Jiang bisa membantu ketika dia bergegas menuju Ren Qiyun? Jelas sekali dia berencana menghalangi Ren Qiyun. Enyah, Ren Qiyun tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jejak telapak tangan lainnya mengembun dan menghantam dada Tuan Tua Jiang. Tuan Tua Jiang mencoba memblokirnya, tetapi sia-sia. Darah muncrat dengan deras, dan napasnya menjadi lemah. Namun, meski begitu, matanya tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, dia menatap ke arah di mana Jiang Rong pergi. Rasanya dia akhirnya menebus dirinya sendiri. Putri, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya atas apa yang terjadi di masa lalu. Tuan Tua Jiang jatuh ke tanah, jatuh pingsan. Ayah. Jiang Jianfeng bergegas mendekat dan melindungi Tuan Tua Jiang. Jiang Wentian juga menerobos pengekangannya dan bergegas menemui Tuan Tua Jiang. Dia mengeluarkan pil dari pinggangnya dan memberikannya kepada Tuan Tua Jiang. Ayah, jangan menakutiku. Cepat minum pil ini. Pada saat ini, selain kekhawatiran, ada juga kemarahan yang tak ada habisnya di mata Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng. Jika perilaku Jiang Rong hanya bisa dianggap tidak pantas, maka perilaku orang tua itu benar-benar tidak terkendali. Mengapa Ren Qiyun menjadi gila dan mengincar keluarga Jiang? Hanya karena Jiang Rong menyebut aliansi darah. Apakah itu benar-benar diperlukan? Saat ini, kabut telah hilang sepenuhnya. Jiang Rong dan Ye Lingtian telah menghilang dari kediaman keluarga Jiang. Tidak mungkin menemukannya lagi. Ren Qiyun berdiri di tengah halaman keluarga Jiang, matanya menunjukkan sedikit keseriusan.
Wajahnya pucat. Siapa sangka seseorang di Huaxia berani merebut sasarannya. Anak panah itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakitinya. Sebaliknya, itu hanyalah sebuah kapal untuk memicu kabut putih. Semut-semut ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Ren Qiyun tidak terlalu memikirkannya. Pandangannya tertuju pada Tuan Tua Jiang dan yang lainnya. Saat dia hendak berbicara, seorang penatua tidak tahan lagi dan berkata kepadanya, "Penatua Ren, itu sudah cukup. Jangan lupa alasan utama mengapa Master Sekte mengirim kami keluar. Jika kita tidak bisa menyelesaikan misi kita, kitalah yang akan mendapat masalah." Terlebih lagi, gadis dari keluarga Jiang itu tidak melakukannya dengan sengaja. Ren Qiyun ragu-ragu selama beberapa detik dan mendengus dingin, masalah ini tidak sesederhana itu. Panah itu tadi menargetkan hidupku. Saya tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Karena orang-orang itu menyelamatkan wanita itu, mereka pasti mengenalnya. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Wentian dan berkata, "Wentian, aku tidak peduli siapa yang menyelamatkan adikmu. Jika aku tidak melihat adikmu sebelum matahari terbenam, keluarga Jiangmu akan membayar tindakannya." Bab 512, Terobosan dan Kesengsaraan. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Ren Qiyun melambaikan lengan bajunya dan pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi, seseorang harus menahan amarahnya. Entah itu keras kepala atau keluarga Jiang. Jika tidak, orang-orang dari pegunungan Kunlun akan menertawakannya jika mereka mengetahui masalah ini. Beberapa tetua yang tersisa melirik Ren Qiyun dan menggelengkan kepala tanpa daya. Ren Qiyun adalah pemimpin tim tetua di sini, jadi mereka tentu saja tidak bisa menolak keputusannya. Keluarga Jiang hanya bisa dianggap telah menggali kuburnya sendiri. Kembali ke batu penekan jiwa dan batu pemisah matahari, Ye Chen telah mencapai alam persatuan tingkat 9. Dia hanya selangkah lagi dari alam jiwa sejati. Dia gagal lagi, dan mencoba lagi dan lagi. Kekuatan kantong empedu ular telah menyatu sepenuhnya ke dalam garis keturunannya. Namun, dia penuh dengan luka. Itu masih belum cukup. Ye Chen menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia memikirkan ayahnya. Dia memikirkan tentang penghinaan yang dia derita di masa lalu. Obsesi dalam hatinya meletus. Rasa sakit, pembantaian, kegilaan, menyerah, segala macam emosi memenuhi udara. Untungnya, batu pembelah matahari penekan jiwa menenangkannya dan meredakan rasa sakitnya, mencegah Ye Chen mengamuk dan melakukan sesuatu yang gila. Merusak. Sambil meraung, Ye Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan sisa kantong empedu ular itu dan menelannya. Energinya meledak dan sepertinya melonjak ke pembuluh darah Ye Chen. Tidak cukup. Melanjutkan. Pada saat ini, Ye Chen dipenuhi api. Rasanya dia bukan manusia lagi. Istirahatlah untukku. Akhirnya, saat energi ini hendak mengamuk dan membunuh Ye Chen, energi itu meletus seperti gunung berapi, dan kaca, suara tajam terdengar, dan lingkungan sekitar akhirnya menjadi sunyi. Ye Chen bisa merasakan penghalang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan telah retak seperti jaring laba-laba. Lagi, esensi darahnya melonjak, tetapi setelah Ye Chen menekannya, dia meraung dan terus berjalan. Saat ini, mata Ye Chen memerah. Dia putus asa. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil, dan penghalang yang retak itu hancur. Energi di dalam tubuhnya sepertinya mengamuk, dan Ye Chen merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Dia merasa memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, seperti sungai yang luas. Angin kencang menyapu seluruh alun-alun. Dari segala arah, energi spiritual berkumpul menuju Ye Chen. Terobosan alam jiwa sejati, sukses. Saat Ye Chen hendak berdiri, Chen Tianli memarahinya, "Ini belum berakhir. Jangan berhenti sekarang." Ye Chen tercengang. Tiba-tiba, gemuruh guntur menggelegar. Seluruh gunung Jiangdao tampak bergetar dan bergetar. Petir kesusahan turun. Lebih penting lagi, Ye Chen bisa merasakan kegilaan dan teror dari petir kesusahan ini. Ye Chen tidak berani gegabah. Dia mengumpulkan ki sejatinya dan mendorong aura alam jiwa sejati tingkat pertama ke puncaknya. Gemuruh. Sambaran petir turun dan menabrak Ye Chen. Ye Chen tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Ada bau terbakar yang keluar dari kulitnya. Mengapa kesengsaraan petir ini begitu menakutkan? Segera setelah itu, ratusan dan ribuan sambaran petir kesengsaraan menyambar pada saat yang bersamaan. Seolah-olah surga ingin memusnahkannya. Ye Chen melihat petir kesengsaraan yang mengerikan di langit dan mengutuk dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu,
dan naga darah di tubuhnya melonjak. Itu mengelilingi tubuhnya dan melindunginya. Naga darah itu berbenturan dengan langit yang dipenuhi petir kesengsaraan. Seluruh pemandangan itu mengejutkan. Namun, naga darah itu belum sepenuhnya matang, dan semakin lemah. Hidup rune, keluar. Jari-jari Ye Chen membentuk segel dan jimat yang tampaknya kosong melesat langsung ke langit. Sambaran petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam rune kehidupan, yang menyerapnya. Bab 513, Kesengsaraan Petir. Rune hidupnya bahkan bisa menyerap petir kesusahan. Tidak hanya itu, dia sepertinya bisa mengendalikan petir. Naga darah, tanda kehidupan misterius, dan orang yang keras kepala. Tindakan gila mereka mungkin saja akan mengguncang dunia. Chen Tianli awalnya mengkhawatirkan Ye Chen, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Anak ini lebih menarik dari yang saya kira. Jika dia benar-benar pergi ke pegunungan Kunlun, kurasa dia akan meneruskan dao jimat spiritual orang itu. Dan naga darah itu, aura pembantaiannya sangat padat. Ia tidak takut terhadap petir dan sangat ganas. Dao pembantaian sangat cocok untuk anak ini. Semua ini adalah peluang. Saat anak ini tumbuh, naga darah dan rune kehidupan akan menjadi lebih kuat. Saya rasa kedua kekuatan ini akan menjadi landasan kekuatannya di masa depan. Kemudian, Chen Tianli melihat ke langit. Petir turun dari langit, dan awan gelap menutupi seluruh kota Xiangjiang. Matanya menjadi semakin rumit dan terkejut ketika dia bergumam, siapa yang mengira bahwa petir kesusahan ini dipicu oleh seorang anak yang baru saja memasuki alam jiwa sejati. Bahkan ahli alam kenaikan abadi mungkin tidak memicu petir kesusahan sebesar ini. Aneh sekali. Pada saat ini, penjaga yang tersisa di Gunung Jiangdao sedang menatap petir kesusahan di langit dengan mulut ternganga. Saya belum pernah melihat kesengsaraan petir sebesar ini. Apakah ada ahli terkemuka di Xiangjiang yang menerobos? Seorang wali bertanya. Penatua Wan melirik ke arah di mana petir kesusahan paling padat dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Ye Chen yang mengerikan itu telah menerobos lagi. Kali ini, bahkan tanpa ahli perkasa itu, dia akan dapat dengan mudah membunuh kita. Perbandingan sungguh menyebalkan. Anak itu baru berusia 20-an, namun dia sudah sangat menantang surga. Saya ingin tahu bagaimana dia berkultivasi. Bahkan jika dia memiliki ahli yang kuat di belakangnya, seharusnya mustahil baginya untuk menerobos berkali-kali dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, kesengsaraan petir ini tampaknya bukan kesengsaraan petir bagi para ahli alam jiwa sejati, tetapi bahkan lebih kuat. Hati semua orang kacau, dan yang ada hanya ketakutan di mata mereka. Saat ini, Bao Peimin berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat kesengsaraan petir dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan. Kamu bukanlah seseorang yang bisa kita bandingkan. Level, bakat, dan kekuatannya adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Huaxia bukanlah panggungnya, Kunlun adalah panggungnya. Kesenjangan antara kita dan dia hanya akan semakin besar. Saat ini, semuanya harus dipertimbangkan dari sudut pandang Tuan Ye. Saya mendengar bahwa Tuan Ye telah mendirikan keluarga Ye di ibu kota. Jika ada kesempatan, kita harus mendukungnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Mereka masih diselimuti bayang-bayang tindakan Ye Chen hari itu. Di ibu kota Huaxia, Ren Qiyun dan beberapa tetua sedang berkultivasi bersila di atap sebuah gedung tinggi. Kabut asap di ibu kota sangat tebal, dan energi spiritual sangat tipis. Hanya di atap seseorang dapat menyerap sedikit energi spiritual. Bagi para kultivator, kemanapun mereka pergi, mereka tidak bisa berhenti berkultivasi. Adapun untuk merekrut darah baru dari sekte tersebut, mereka telah memerintahkan murid-murid mereka untuk menghubungi berbagai keluarga besar dan faksi di Huaxia. Keluarga-keluarga dan faksi-faksi itu pasti akan meresponsnya. Lagi pula, jika seorang ahli pegunungan Kunlun lahir dalam keluarga tersebut, itu akan menjadi berkah bagi beberapa generasi. Tepat pada saat ini, Ren Qiyun dan para tetua lainnya sepertinya merasakan sesuatu, dan membuka mata mereka secara bersamaan. Saat mereka melihat awan petir di langit selatan, mereka tercengang. Kesengsaraan petir ini, mungkinkah seseorang di Huaxia telah mencapai alam kenaikan abadi? Bagaimana ini mungkin? Mustahil untuk berkultivasi selama 100 tahun di tempat dengan energi spiritual yang begitu tipis. Ren Qiyun langsung berdiri dan menatap lekat-lekat kesengsaraan petir yang gila di selatan. Pikirannya sepertinya terguncang. Kesengsaraan petir ini sangat menakutkan,
bahkan dia merasa takut. Siapa itu? Siapa yang menerobos? Mungkinkah seseorang di Huaxia benar-benar menerobos ke alam kenaikan abadi? Penatuasu, Anda mengenal Huaxia dengan baik. Lihatlah peta dan tentukan di mana kesengsaraan petir berada. Kita harus menemukan orang ini. Jika kita membawanya kembali ke sekte, Master Sekte pasti akan memuji kita. Jika energi spiritual setipis itu dapat memicu kesengsaraan petir yang begitu mengerikan, maka besarnya kesengsaraan petir akan lebih besar lagi di pegunungan Kunlun. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kejeniusan seperti itu dengan cara apapun. Mendengar instruksi Ren Qiyun, seorang lelaki tua berjubah panjang berdiri dan melihat ke arah itu. Lalu, dia mengeluarkan peta Huaxia. Tidak lama kemudian, dia meletakkan peta itu dan berkata, Penatua Ren, jika saya tidak salah, kesengsaraan petir seharusnya terjadi di wilayah Guangzhou atau Xiangjiang. Untuk spesifiknya, kami masih perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya. Mata Ren Qiyun melonjak karena kegilaan saat dia berkata dengan serius, baiklah, naik pesawat dan pergi ke sana sekarang. Anda harus menyelidiki dan mencari tahu segala sesuatu tentang orang yang menerobos. Jika Anda bertemu dengannya, cobalah merekrutnya dengan segala cara. Apapun yang dia inginkan, kami akan memuaskannya. Ya, Penatuazu mengangguk, dan kemudian dia melompat dari lantai atas gedung tinggi itu. Setelah Penatuazu pergi, senyum percaya diri terlihat di bibir Ren Qiyun. Sepertinya Dao Surgawi juga ada di pihakku. Selama saya berhasil merekrut jenius ini, nilainya sendiri sebanding dengan ratusan orang berbakat. Bab 514, Gunung Jiangdao, hilang. Waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum kesengsaraan petir berangsur-angsur menghilang, dan kemudian semuanya kembali normal. Di alun-alun kuno, seorang pria muda berpakaian hitam membuka matanya. Matanya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jauh. Itu adalah Ye Chen. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rune hidupnya dipenuhi dengan energi setelah menyerap begitu banyak petir kesusahan. Jika dia bisa mengubah energi ini menggunakan dao jimat spiritual menjadi teknik bertarung, kekuatannya akan mengejutkan. Bahkan di pegunungan Kunlun, itu akan dianggap sebagai kartu truf yang cukup bagus. Ye Chen berdiri, mengabaikan pakaian compang camping dan tubuhnya yang hitam legam. Membakar telapak langit, Ye Chen meraung dan maju selangkah. Api menutupi seluruh tubuhnya, dan telapak tangan raksasa yang menyala tiba-tiba mengembun dan meledak. Ye Chen memobilisasi ki yang sebenarnya di dantiannya dan menuangkannya ke lengan kanannya. Ledakan. Pukulan telapak tangan itu seperti letusan gunung berapi, mengguncang seluruh lapangan. Suara mendesing. Angin kencang dan nyala api berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya mereda. Baru pada saat inilah Ye Chen perlahan menarik tangannya. Alam jiwa sejati memang kuat. Jika alam kesatuan adalah sebuah danau, maka alam jiwa sejati adalah sungai yang luas. Sekarang dantianku telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, aku bisa menggunakan telapak langit terbakar atau pedang pembelah surga tanpa terlalu khawatir kehabisan ki yang sebenarnya. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Perbedaan antara telapak langit terbakar yang dia gunakan sekarang dan yang dia gunakan ketika dia menjadi seorang penggarap alam persatuan sangatlah besar. Saat ini, jika aku menghadapi para penjaga itu lagi, kemungkinan besar aku bisa menghabisi mereka dalam satu gerakan. Mudah-mudahan, ini cukup untuk menangani aliansi darah. Terobosan ini sungguh memberikan banyak manfaat bagi saya. Siapa sangka saya hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk maju dari alam persatuan ke alam jiwa sejati. Jika berita ini sampai ke pegunungan Kunlun, lelaki tua itu, Jixing, dan bahkan para ahli dari sekte yang meremehkanku saat itu mungkin akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan ternganga. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dan matanya berbinar. Pada saat itu, kepercayaan diri Ye Chen berada pada puncaknya, dan bahkan dunia tampak lebih cerah. Chen Tianli perlahan turun dari langit dan mengangguk puas. Sangat bagus. Anda telah menyerap kekuatan kantong empedu ular dan batu pemisah matahari penekan jiwa. Kupikir kamu butuh 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai alam jiwa sejati, tapi sepertinya aku meremehkanmu. Sekarang setelah kamu mencapai alam jiwa sejati, aku bisa mengajarimu beberapa teknik pedang yang bagus. Setelah mengatakan itu, Chen Tianli melambaikan tangannya, dan batu pemisah matahari penekan jiwa menghilang ke makam samsara. Tuan, saya telah menyerap sebagian besar kekuatan batu pemecah matahari penekan jiwa. Apakah kamu masih membutuhkannya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Tianli mengangguk dan melihat kedua pedang yang melayang di langit.
Pedang penekan jiwa, pedang pembelah matahari, datang. Chen Tianli meraung, dan kedua pedang itu terbang dan melayang di sampingnya. Muridku, pedang penekan jiwa telah mengenalimu sebagai tuannya, jadi kamu harus mencoba dan membuat pedang pemecah matahari mengenalimu sebagai tuannya juga. Jika kedua pedang mengenali Anda, saya akan mengajari Anda teknik bela diri penggunaan ganda yang akan meningkatkan kekuatan tempur Anda secara signifikan. Sedangkan untuk batu pemecah matahari penekan jiwa, ia masih memiliki sisa kemampuan dan efek yang sangat bermanfaat bagi para ahli yang tersisa di makam samsara. Sebelum dia selesai berbicara, alun-alun berguncang, dan tempat Ye Chen berdiri hancur. Murid, kami telah mengambil semua harta karun Gunung Jiangdao. Formasi perlindungan spiritual kuno telah menghilang. Tempat ini akan hancur dengan sendirinya, jadi cepatlah pergi. Mengenai teknik pedang, aku akan mengajarinya padamu saat kita kembali ke ibu kota. Juga, aku tidak bisa mempertahankan kondisi jasmaniku lebih lama lagi, jadi aku akan kembali ke makam samsara. Ketika kamu sudah selesai dengan persiapanmu, panggil aku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu beberapa teknik pedang tertinggi. Begitu dia selesai berbicara, Chen Tianli dan kedua pedangnya memasuki makam samsara, dan batu hitam itu mendarat di tanah. Ye Chen memasukkan batu hitam itu ke dalam sakunya dan bergegas keluar, kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia terpesona oleh kekuatan barunya. Tidak lama setelah itu, Ye Chen akhirnya meninggalkan Gunung Jiangdao, lalu bertemu dengan Bao Peimin dan beberapa penjaga Huaxia yang sedang menunggu dengan cemas di kejauhan. Ketika mereka melihat Ye Chen muncul, mereka semua tercengang. Kemudian, mereka menangkupkan tangan dan berkata, "Tuan, ya, kamu sudah menyelesaikan kultivasi terpencilmu." Mereka semua memperhatikan aura yang dipancarkan Ye Chen, yang terasa kuat dan tidak dapat dipahami. Seolah-olah satu pandangan saja sudah cukup untuk menentukan hidup mereka. Ye Chen mengangguk ke arah Bao Peimin dan berkata, "Saya khawatir Gunung Jiangdao akan menghilang. Ayo cepat tinggalkan tempat ini." "Ya, Tuan, kamu." Kemudian, sosok mereka bergegas menuruni gunung. Ketika Ye Chen dan yang lainnya tiba di kaki gunung, area di sekitar Gunung Jiangdao sepertinya tertutup badai pasir. Ketika Bao Peimin dan penjaga lainnya melihat pemandangan ini, mereka melihat ke arah Ye Chen lagi dan menelan air liur mereka. Siapa sangka pemuda ini akan menghancurkan gunung suci kota Xiangjiang seperti ini. Warga kota Xiangjiang mungkin akan tenggelam dalam kepanikan yang berkepanjangan setelah ini, dan mungkin hilangnya Gunung Jiangdao secara misterius akan menjadi misteri yang belum terpecahkan yang dirinci dalam legenda dan cerita di masa depan. Selain beberapa dari mereka yang ada di sini, tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahui apa yang telah terjadi. Di parkir tidak jauh dari kaki gunung ada sebuah Rolls-Royce Phantom. Bahkan setelah semuanya mereda, Li Jiacheng belum pulih dari keterkejutannya. Saat dia melihat pemandangan ini dari dalam mobil, jantungnya hampir berhenti berdetak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Gunung Jiang, fakta bahwa Ye Chen telah meninggalkan gunung dengan selamat menunjukkan banyak hal tentang akibat dari apa yang terjadi di sana. Keluarga Li harus berdiri di sisinya bagaimanapun caranya. Jika mereka menyinggung perasaannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan baru saja membuat rencana di dalam mobil. Ye Chen adalah pemilik grup keadilan surgawi, dan produk grup tersebut belum benar-benar menyebar ke seluruh Huaxia, atau bahkan internasional. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa begitu kelompok keadilan surgawi menunjukkan tanda-tanda ekspansi, dia akan menggunakan kekuatan ekonomi keluarga Li untuk mendukung kelompok tersebut. Li Jiacheng keluar dari mobil. Sopir itu ingin memberinya masker, tapi ditolak. Dia dengan cepat berjalan menuju Ye Chen. "Tuan Ye, mobil saya diparkir di sana, dan saya memiliki hotel terdekat. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana?" Bab 515, Kejam. Bagaimanapun, Ye Chen tampak sedikit acak-acakan sekarang. Mandi tentu saja adalah hal pertama yang harus dia lakukan. Ye Chen mempertimbangkan penampilannya, mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Adapun kehancuran Gunung Jiangdao, bukanlah urusannya kemana para penjaga Huaxia akan pergi selanjutnya. Dia yakin Bao Peimin akan mampu mengatasinya. Setelah tiba di hotel, Jordan mandi sebentar dan berganti pakaian kasual yang dibuat khusus yang diminta Li Jiacheng untuk disiapkan oleh kepala pelayan. Li Jiacheng berencana mengadakan perjamuan untuk Ye Chen, tetapi ditolak. Ketika Ye Chen mengeluarkan ponselnya yang dimatikan, dia menemukan bahwa dia memiliki pesan teks dan panggilan tak terjawab yang tak terhitung jumlahnya.
Saat dia hendak mengklik salah satu pesan, seseorang menelepon. Itu adalah Ye Lingtian. Ye Chen mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Lingtian berkata dengan cemas, "Hall Master," panggilan akhirnya tersambung. "Hall Master, saya pantas dihukum. Apa yang sebenarnya terjadi?" Nada suara Ye Chen tegas. "Hall Master, sesuatu telah terjadi pada ibumu, serta keluarga Jiang di ibu kota." Ye Lingtian menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun Jiang Rong memintanya untuk menyembunyikan detailnya, hanya perintah Ye Chen yang penting. Tatapan Ye Chen tiba-tiba menjadi sedingin es, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah. Segala sesuatu di hotel itu diliputi oleh niat membunuhnya. Perabotannya hancur, dan retakan muncul di tanah. Ketika panggilan berakhir, pandangan Ye Chen terfokus ke arah tertentu. Arah ibu kota berada. Tidak peduli siapa kamu tidak berhak menyentuh ibuku. Mereka yang menghina ibuku pantas dihukum mati. Ren Qiyun, bahkan sekte di belakangmu tidak dapat menyelamatkanmu. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang ahli dari pegunungan Kunlun? Pada akhirnya, nilai keberadaanmu adalah menjadi batu loncatanku. Tidak ada yang bisa memahami kemarahan di hati Ye Chen. Dia baru meninggalkan ibu kota selama beberapa hari, namun seseorang berani menyakiti ibunya. Orang ini sedang mendekati kematian. Saat dia marah, panggilan lain datang. Itu adalah Wei Ying. "Ye Chen, aku menunggumu di Bandara Internasional Xiangjiang bersama beberapa orang dari Dark Hall. Saya tahu apa yang terjadi di ibu kota. Datanglah dengan cepat. Jet pribadi akan segera lepas landas." "Baiklah." Jordan menutup telepon dan masuk ke Rolls-Royce milik Li Jiacheng lagi. "Ten, ya, kamu ingin pergi kemana?" "Bandara Internasional Xiangjiang, secepat mungkin." Nada bicara Ye Chen membawa sedikit kebencian. Li Jiacheng secara alami bisa merasakan kemarahan yang memancar dari tubuh Ye Chen, dan tidak berani mengatakan apapun. Matahari terbenam di ibu kota. Saat ini, kediaman keluarga Jiang sangat sepi. Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng yang terluka duduk di kedua sisi ruang tamu, mata mereka dipenuhi tekad. Hanya mereka berdua yang tersisa di sini, karena mereka telah menyuruh orang lain pergi. Pada awalnya, hanya ada kemarahan yang tak ada habisnya di mata mereka, namun seiring berjalannya waktu, kemarahan mereka digantikan oleh keputusasaan. Seberapa sulitkah seekor semut menggoyangkan pohon? Setelah sekian lama, Jiang Wentian berbicara dengan suara rendah, "Jianfeng, saya adalah murid dari Sekte Pedang Jatuh dan memiliki hubungan dengan Penatua Ren. Biarpun aku tidak menyerahkan Kak, dia tidak akan melakukan apapun padaku." Jiang Jianfeng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terlihat lemah dan lelah, matanya dipenuhi tekad. "Kakak, Ren Qiyun bilang dia ingin Kak meminta maaf. Saya akan melakukannya atas namanya. Tidak mudah bagimu untuk memantapkan dirimu di pegunungan Kunlun. Akulah yang harus menanggung dosanya." Jiang Wentian membanting meja dan berdiri. "Jianfeng, Anda harus membiarkan saya memikul tanggung jawab. Aku kakak laki-laki di sini, jadi dengarkan aku. Sudahkah kamu mempertimbangkan ayah? Ayah sedang koma sekarang, dan lukanya sangat parah. Anda harus menemaninya sekarang. Tidak perlu mengorbankan diri sendiri. Keluarga Jiang masih membutuhkan seseorang untuk membawa panji keluarga di Huaxia." Jiang Jianfeng tidak berbicara. Dia memandangi awan merah yang memenuhi langit, yang semerah darah. Tampaknya meramalkan nasib keluarga Jiang. Tiba-tiba, dia teringat pada naga darah. Jika Ye Chen kembali, apakah mereka akan diselamatkan? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Wentian, "Kakak, apakah kamu ingat bahwa aku pernah menyebut seseorang kepadamu sebelumnya? Anak kakak, Ye Chen. Mengapa kamu membicarakan orang ini sekarang?" Jiang Wentian mengerutkan keningnya. "Saya tahu bahwa bakat anak ini tidak buruk, tetapi Penatua Ren dan yang lainnya dapat membunuhnya bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Keluarga kakak sudah dalam masalah. Apakah Anda bersedia membiarkan anaknya mengambil risiko?" Di mata Jiang Wentian, meskipun dia pernah mendengar tentang legenda Ye Chen, jelas itu dilebih-lebihkan. Bahkan jika Ye Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh penjaga Huaxia dan begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan, di depan para tetua dari Sekte Pedang Jatuh. Rasanya seperti membandingkan gajah dengan semut. Ketika Jiang Jianfeng mendengar ini, dia menghela nafas. Harapan terakhirnya hilang. Kemudian, memecah suasana khusyuk dan sunyi di ruang tamu, beberapa sosok masuk. Mereka adalah Ren Qiyun dan para tetua lainnya dari Sekte Pedang Jatuh. Niat membunuh memenuhi ruang tamu.
Ren Qiyun menutup matanya dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Dia secara alami menemukan bahwa ini adalah dua orang di kediaman keluarga Jiang. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke arah Jiang Wentian. Jiang Wentian, apa maksudmu dengan ini? Anda tidak hanya tidak membawa kembali orang yang saya inginkan, tetapi Anda bahkan memindahkan semua orang dari keluarga Jiang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Jangan lupa, para tetua dari Sekte Pedang Jatuh memiliki hak untuk membunuh murid dari Sekte Pedang Jatuh. Suaranya dingin, dan suhu di ruang tamu turun beberapa derajat. Mata Jiang Wentian menyipit saat dia berkata, Elder Ren, saya akan memikul tanggung jawab penuh. Jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, silakan saja. Jiang Jianfeng juga berdiri dan berkata dengan dingin, Penatua Ren, saya adalah wakil dari keluarga Jiang. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kakak tidak ada hubungannya dengan ini. Saya bersedia menukar hidup saya dengan hidup Jiang Rong. Ren Qiyun memandang kedua bersaudara itu dengan dingin dan tiba-tiba tertawa. Senyumannya menyeramkan dan ganas. Sebelum saya pergi, saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya ingin melihatnya sebelum matahari terbenam. Jika tidak, keluarga Jiang akan menanggung semua konsekuensinya. Anda seharusnya salah memahami konsekuensinya. Saya tidak mencari kehidupan untuk menggantikannya, namun seluruh keluarga akan membayar atas kekurangajarannya. Tak satu pun dari kalian dapat menanggung akibatnya. Jika kamu tidak menyerahkan wanita jalang itu, semua orang dari keluarga Jiang akan mati. Kalau tidak, bagaimana orang akan memandang Sekte Pedang Jatuh di masa depan? Mendengar ini, ekspresi Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian berubah. Mereka tidak pernah mengira Penatua Ren begitu tidak berperasaan. Dia ingin menghancurkan keluarga Jiang hanya karena masalah ini. Ini keterlaluan. Jiang Wentian maju selangkah. Matanya dingin ketika dia berkata, Penatua Ren, Anda menyalahgunakan wewenang Anda. Saya akan kembali ke Pegunungan Kunlun dan melaporkan hal ini kepada ketua sekte. Ren Qiyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wentian, aku dulu sangat memikirkanmu. Mengapa kamu begitu dibutakan oleh hal-hal duniawi? Apakah menurut Anda saya akan membiarkan Anda kembali ke sekte? Karena saya belum melihat orang yang ingin saya temui, saya akan mulai dengan kalian berdua. Penatua Su, jatuhkan kedua orang ini. Bab 516, Pertempuran Putus Asa. Mendengar instruksi Ren Qiyun, Penatua Zu di samping ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi kemudian tetap menyerang dengan tegas. Tekanan spiritual yang kuat menyelimuti mereka. Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng menghunus pedang mereka dan saling memandang. Jianfeng, kamu dan aku belum pernah bertarung berdampingan sebelumnya. Kali ini, kami akan mati dengan terhormat dan berjuang demi keluarga Jiang. Setidaknya, keluarga Jiang tidak memiliki pengecut. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua bergegas maju untuk memenuhi tuntutan. Menghadapi Penatua Zu yang kuat, mereka berdua tidak menahan diri sama sekali. Mereka menyerang Penatua Zu seperti binatang buas. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik. Karena dia sudah menyinggung perasaan mereka, sebaiknya mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Penatua Zu juga mengeluarkan pedang, yang membelah udara dengan mengancam dan kemudian bertabrakan dengan kedua pedang itu. Ledakan. Pada saat itu, gelombang kejut dari tabrakan tersebut menyapu, menghancurkan perabotan di dalam ruangan. Pedang Qi yang meluap melemahkan Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng. Namun, Penatua Zu juga tidak muncul tanpa cedera, dan terpaksa mundur selangkah. Kemudian, mereka bentrok lagi, senjata berbunyi saat sosok mereka berkedip-kedip. Wajah Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng pucat. Mereka berdua telah memaksakan diri hingga batas kemampuan mereka, dan bahkan melampauinya. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Apalagi mereka sudah terluka kemarin. Dengan demikian, segera menjadi jelas bahwa aura Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng secara bertahap ditekan, dan mereka mulai mundur. Secara bertahap, kekuatan serangan pedang mereka melemah. Jiang Wentian, menyerahlah. Nyawa seorang wanita sebagai ganti nyawa keluarga Jiang Anda sangat berharga, kata Penatua Su. Mustahil. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jiang Wentian berteriak dengan marah. Sambil melolong panjang, energi sebenarnya di sekitar Jiang Wentian melonjak seperti banjir ke pedangnya. Ledakan. Gelombang energi tirani lainnya menyembur keluar. Namun, itu tidak ada gunanya. Serangan pedang Elder Zu bahkan lebih kuat, dan menekannya tanpa banyak kemeriahan. Tidak. Jiang Wentian meraung marah saat darah muncrat dari tubuhnya.
Dia seperti layang-layang yang talinya putus, tersapu badai. Jiang Jianfeng baru saja hendak menyerang ketika Ren Qiyun, yang telah menyaksikan pertempuran dari samping, muncul di depannya. Seekor semut ingin melawan. Enyah. Jiang Jianfeng juga terlempar dan menderita luka berat. Keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ren Qiyun menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Sebuah pedang telah muncul di tangannya. Matanya kejam dan dingin. Ada beberapa aturan yang tidak bisa diubah. Pembantaian akan dimulai dengan kalian berdua. Pedang di tangan Ren Qiyun baru saja akan turun ketika suara dingin terdengar. Berhenti. Semua orang terkejut ketika mereka melihat seorang wanita masuk dari luar. Jiang Rong. Mata Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng yang terluka menyipit saat mereka meraung. Kak. Mengapa kamu di sini? Berlari. Mereka sangat marah. Mengapa dia datang ke sini untuk mati? Jiang Rong menatap mereka berdua dan tersentuh. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Ren Qiyun. Aku yang memulai masalah ini, jadi akulah yang harus mengakhirinya. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Tinggalkan keluarga Jiang sendirian. Senyuman dingin di bibir Ren Qiyun terlihat menyeramkan. Dengan lambaian tangannya, itu. Pintunya tertutup rapat. Maaf, tapi aku berubah pikiran. Keluarga Jiang telah mengecewakanku, jadi mereka tidak perlu ada lagi. Namun, jika kamu mau berlutut di depanku, aku bisa mempertimbangkannya. Nada bicara Ren Qiyun jahat dan menyeramkan. Mendengar ini, murid Jiang Rong menyusut. Dia mengertakkan gigi, menatap kedua saudara laki-lakinya, dan kemudian memutuskan untuk berlutut tanpa ragu-ragu. Saya harap Anda menepati janji Anda. Melihat adegan ini, ekspresi Ren Qiyun adalah gambaran kepuasan. Inilah yang dia sukai, mengendalikan nasib orang lain. Di seluruh Huaxia, siapa yang berani menghentikannya? Namun, sebelum Jiang Rong berlutut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintunya hancur, dan suara gemuruh mengguncang langit. Mata semua orang tertuju ke pintu, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian kasual berdiri di sana dengan mata dingin dan merah. Ye Chen ada di sini. Mata Jiang Jianfeng dan Jiang Rong membelalak. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan muncul saat ini. Ye Chen melambaikan tangannya dan gelombang udara tak kasat mata melonjak dari tanah, mencegah ibunya berlutut. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian, dan menyadari bahwa mereka terluka parah. Sejujurnya, dia belum pernah semarah ini seumur hidupnya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuhnya. Dia berjalan menuju Ren Qiyun, dan suaranya yang sedingin es bergema, hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Jiang, dan tidak ada di antara kalian yang berhak membuat ibuku berlutut. Kamu yang seharusnya berlutut. Tatapannya yang mengerikan tertuju pada para tetua dari Sekte Pedang Jatuh, terutama Ren Qiyun. Dan siapa kamu hingga mengucapkan kata-kata berani seperti itu? Penatua Zhu mengerutkan kening. Ye Chen berjalan menuju Jiang Rong dan berdiri di depannya. Siapa saya? Ye Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya putranya, Ye Chen. Yang memiliki akar fana yang selama ini kamu tertawakan. Penatua Zhu tersenyum ketika mendengar ini. Meskipun dia merasakan ada yang salah dengan aura Ye Chen, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berkata, seseorang dengan akar fana ada di sini untuk mati. Ren Qiyun juga berkata, kecil, sepertinya kamu mencoba menebus harga diri ibumu. Sungguh, sampah menghasilkan sampah. Tahukah kamu bahwa kesombongan dibangun di atas fondasi kekuatan? Ye Chen mengabaikan Ren Qiyun. Sebaliknya, dia melirik ke arah Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian dan bertanya, siapa yang melukai kedua pamanku? Berdiri, berlutut, dan potong kepalamu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, suasananya menjadi sangat sunyi, dan ekspresi semua orang membeku. Meminta sesepuh Sekte Pedang Jatuh untuk berlutut dan memenggal kepalanya sendiri. Anak ini gila. Meskipun Jiang Wentian belum pernah melihat Ye Chen sebelumnya, dia masih yakin bahwa temperamen anak ini bahkan lebih buruk daripada saudara perempuannya. Ye Chen, cepat pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikut campur. Ye Chen mengabaikannya. Dia memandang para tetua di depannya dan berkata-kata demi kata, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Siapapun yang melakukan ini, majulah. 1 detik, 2 detik. Akhirnya, Penatua Zhu mengambil langkah maju. Matanya dingin, kecil, aku yang melakukannya. Tapi terus kenapa? Di Huaxia, kamu adalah orang pertama yang berani bersikap sombong di depan kami, dan kamu akan menjadi yang terakhir. Namun,
Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen pindah. Bab 517, Mendominasi. Dia menghunuskan pedang pembunuh naga dan melepaskan jurus pedang pertama dari pedang pemecah langit. Naga tersembunyi menebas langit. Menggunakan teknik Azure Dragon Phantom Body, Ye Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat pedangnya bersinar merah, pedangnya menyapu ke arah Penatua Zhu. Pedang Qi yang tajam muncul dan melesat ke depan saat dia menyalurkan Qi aslinya ke dalam pedang. Dunia tampak membeku saat pedang Qi merobek udara seperti badai yang mengamuk. Meskipun jarak mereka beberapa meter, Ren Qiyun dan tetua lainnya dari Sekte Pedang Jatuh mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mereka merasakan aura Ye Chen. Alam jiwa sejati. Tidak, serangan pedang dan aura ini jauh melampaui alam jiwa sejati. Pedang Qi yang dipadatkan oleh serangan pedang Ye Chen, sungguh menakutkan. Ini mungkin tidak kalah dengan serangan berkekuatan penuh dari ahli alam jiwa sejati tingkat 4, bukan? Bagaimana Ye Chen melakukannya? Enyah. Dihadapkan dengan pedang Qi Ye Chen yang mendominasi, Penatua Zhu terpaksa menanggapi semuanya dengan serius. Kekuatan Ye Chen telah melampaui ekspektasinya. Dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu. Ding! Kaca! Dalam sekejap, suara tabrakan ringan terdengar saat pedang Qi Ye Chen yang keras bertabrakan dengan pedang, dan kemudian mematahkannya. Tubuh Penatua Zhu berhenti bergerak. Beberapa detik kemudian, celepuk, kepalanya jatuh, dan darah mengotori tanah saat tubuhnya roboh ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun akan mampu mengalahkan seorang tetua dari Sekte Pedang Jatuh? Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian tercengang, begitu pula Jiang Rong. Ren Qiyun berdiri terpaku di tanah, terdiam. Dia menatap Ye Chen. Dia tidak mau mempercayainya, tapi itu benar-benar terjadi. Setelah membunuh Penatua Zhu, tatapan Ye Chen beralih ke Ren Qiyun. Ren Qiyun, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah, tampar dirimu 10 kali, lalu minta maaf pada ibuku. Jika kamu melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata-kata Ye Chen saat ini mendominasi dan sombong. Jelas sekali bahwa dia tidak memedulikan status atau otoritas Ren Qiyun. Meskipun Ren Qiyun merasa takut sesaat, dia tentu saja tidak akan berkompromi. Dia menolak untuk ditakuti oleh anak kecil. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Kecil, beraninya kamu menghinaku. Kamu sedang mendekati kematian. Ren Qiyun segera melepaskan teknik pamungkas dari Sekte Pedang Jatuh, keturunan pedang 9 surga. Niat pedang yang keras memadat, dan angin kencang mulai berputar. Di tengah-tengah ini, Ren Qiyun tampak sangat kuat. Teknik pedang sampah apa itu? Baiklah kalau begitu. Kebetulan saya ingin menguji pedang Myriad Daos Nirvana yang baru saja guru ajarkan kepada saya. Ye Chen menyerang dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Qi sebenarnya di sekitar tubuhnya melonjak seperti arus deras dan menyatu dengan pedangnya. Chen Tianli telah mengajarinya gerakan pedang ini saat dia dalam penerbangan pulang. Meski hanya satu jurus pedang, itu sudah cukup. Astaga, saat pedang itu bergerak, ia menimbulkan angin kencang yang memenuhi langit. Gerakan ini sangat kuat. Pada saat itu, pedang Qi turun seperti galaksi. Tidak, keturunan pedang 9 surga milik Ren Qiyun langsung terkoyak. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi luka. Dia sangat terkejut, tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan dengan sekuat tenaga. Hanya satu gerakan pedang yang diperlukan untuk membuatnya menjadi seperti ini. Dari siapakah ahli mengerikan itu muncul? Akar fana. Jika anak sialan ini memiliki akar fana, maka semua orang di dunia memiliki akar fana. Gemuruh. Gemuruh. Aura menakutkan seakan menjungkir-balikkan ruang tamu. Debu beterbangan kemana-mana, dan sambaran petir melintas di langit. Berlutut. Suara dingin Ye Chen terdengar. Ren Qiyun memuntahkan darah segar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaca. Suara tajam terdengar, dan pedang di tangannya mulai hancur. Kita harus tahu bahwa pedang ini adalah artefak spiritual yang sangat tangguh. Namun entah bagaimana, itu telah dipatahkan dalam pertempuran di tempat terbelakang seperti Huaxia. Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya bergetar hebat. Di bawah kekuatan ledakan kekuatan Ye Chen, kaki Ren Qiyun ditekuk, dan dia ditekan oleh Ye Chen sampai dia berlutut di tanah. Tampar dirimu sendiri. Ye Chen berteriak sambil menekan Ren Qiyun. Mata Ren Qiyun memerah saat dia menolak untuk menyerah. Namun, hanya itu yang mampu dia lakukan.
Dia tidak bisa melawan pemuda di depannya. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar ini, mata Ye Chen menjadi dingin saat dia mengambil langkah ke depan, lalu menamparkan Ren Qiyun. Tamparan itu terdengar tajam dan jelas. Kekuatan kekerasan membuat Ren Qiyun memuntahkan seteguk darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ren Qiyun meraung dengan marah, "Saya adalah tetua dari Sekte Pedang Jatuh. Anda." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menamparnya lagi. Kali ini, bahkan giginya copot dari mulutnya, meninggalkan mulutnya tampak berdarah dan memar. Jangan bicara tentang Sekte Pedang Jatuh. Bahkan jika Master Sektemu ada di sini, dia akan mengalami nasib yang sama seperti kamu jika dia menyentuh ibuku. Kemudian, Ye Chen menamparnya lagi, menyebabkan wajahnya berubah bentuk. Dia bahkan terlempar sejauh 6 hingga 7 meter, menabrak dinding di dekatnya. Siapa yang bisa menahan amarah Ye Chen? Setelah 3 tamparan, Ren Qiyun praktis berada di ambang kematian. Dia bahkan sempat kehilangan kesadaran. Sangat tidak berguna. Ye Chen tiba di depan Ren Qiyun lagi, dan dia mencengkeram leher Ren Qiyun, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya dengan keras. Bang! Dampaknya membuat Ren Qiyun termutilasi parah, dan dia mengerang kesakitan. Ye Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Ren Qiyun meraung dengan cara yang menyayat hati. Ledakan. Ye Chen menendang Ren Qiyun tanpa ampun. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Semua orang merasa seperti berada dalam mimpi ketika melihat pemandangan ini. Ye Chen terlalu menakutkan. Bab 518, situasi menang-menang. Ren Qiyun bukanlah yang terkuat di Sekte Pedang Jatuh, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan atau dianggap enteng. Namun, keberadaan yang begitu kuat telah dihancurkan oleh Ye Chen. Para tetua dari Sekte Pedang Jatuh yang menyaksikan semuanya tercengang, dan bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Mata mereka tertuju pada sosok Ye Chen. Saat mereka bernapas, mereka bahkan bisa rasakan kekuatan tak kasat mata mencekik tenggorokan mereka. Gila, pada saat ini, Ren Qiyun terus mengeluarkan seteguk darah, dan lukanya semakin parah. Saat dia hendak berbicara, sebuah telapak tangan besar memasuki bidang penglihatannya. Tamparan lain mendarat di wajahnya, dan dia terlempar lagi. Dengan marah, dia mengeluarkan pil obat dan meminumnya. Begitu pil masuk ke mulutnya, tubuhnya yang terluka akhirnya terasa lebih baik. Namun, pada saat ini, Ye Chen sekali lagi tiba di depannya. Pada saat ini, mata Ren Qi dipenuhi ketakutan. Dia benar-benar panik. Masalah utamanya adalah dia tidak punya cara untuk melawan Ye Chen. Ini adalah Huaxia, bukan pegunungan Kunlun. Mengapa pakar seperti itu muncul di sini? Ye Chen tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menaruhnya di mulutnya. Saat dia menyalakannya, asap mulai mengepul di sekelilingnya. 4 tamparan lagi. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar, tanpa kehangatan apapun. Seolah-olah dia memang begitu. Dewa yang menghakimi manusia fana. Mata Ren Qiyun memerah. Dia mengucapkan kata demi kata, "Ye Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kekuatanmu mengerikan, mustahil bagimu untuk melawan seluruh sekte. Sekte Pedang Jatuh di Pegunungan Kunlun terkenal karena melindungi mereka sendiri. Anda telah melukai saya sampai sejauh ini, menyebabkan saya tidak dapat menyelesaikan perekrutan murid. Seluruh ibu kota mungkin terpaksa meminta maaf karena tindakanmu." Setelah mengatakan ini pada Ye Chen, Ren Qiyun menatap Jiang Wentian dengan tatapan membara. Sebagai murid dari Sekte Pedang Jatuh, Jiang Wentian adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menguatkan pernyataan ini. Jiang Wentian, Ye Chen tidak tahu aturan Pegunungan Kunlun, tapi kamu tahu. Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh akan sangat marah. Apakah menurut Anda dia bisa mengatasinya? Atau apakah menurut Anda Huaxia mampu menahannya? Jiang Wentian ragu-ragu selama beberapa detik. Dia tahu keseriusan masalah ini. Oleh karena itu, meskipun dia ingin membunuh Ren Qiyun, memang ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan. Ye Chen bisa menghancurkan Ren Qiyun tetapi bisakah dia menghancurkan seluruh pedang jatuh? Sekte. Ratusan ahli Sekte Pedang Jatuh, tempat suci dalam dan luar, Aula Penatua, Master Sekte, dan leluhur semuanya adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh Ye Chen. Jika mereka membiarkan kepuasan jangka pendek membutakan mereka, mereka hanya akan kehilangan segalanya. Segalanya menjadi tidak terkendali sekarang. Jika ini terus berlanjut,
dunia seni bela diri Huaxia dan pegunungan Kunlun akan berada dalam masalah besar. Setelah memikirkan semuanya, Jiang Wentian memandang Ye Chen dan menasihati, "Ye Chen, mari kita akhiri masalah ini di sini. Anda tidak memahami beberapa hal tentang pegunungan Kunlun. Jika orang-orang besar itu mengetahui hal ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ye Chen, tolong dengarkan paman dan berhenti." Namun, Ye Chen mengabaikan kata-kata Jiang Wentian, dan dia menatap Ren Qiyun dengan tatapan sinis. Berhenti. Bagaimana dia bisa berhenti? Jika dia tetap tinggal di Gunung Jiangdao selama 1 hari lagi, bagaimana perkembangannya? Ibunya akan berlutut di depan orang ini dan akar rohaninya akan dicabut dari tubuhnya. Ini akan melumpuhkan, atau bahkan membunuhnya. Ini adalah mimpi buruk Ye Chen. Bagaimana dia bisa memaafkan malang ini? Jadi bagaimana jika itu adalah sekte pedang jatuh? Bahkan jika itu adalah sekte terkemuka dari pegunungan Kunlun, sikap Ye Chen akan tetap sama. Dia tidak mengerti pegunungan Kunlun. Haha, selama 5 tahun berada di pegunungan Kunlun, dia telah mengalami segala macam rasa sakit dan kedinginan. Dia tahu persis bagaimana pegunungan Kunlun beroperasi. Jiang Wentian melirik Ye Chen dan tahu bahwa dia belum siap untuk melepaskannya. Oleh karena itu, dia menoleh ke Jiang Rong. Dialah satu-satunya yang bisa mengubah pikiran Ye Chen. "Kak, tolong bujuk dia. Apakah kamu tidak mencoba menyelamatkan Ye Tianzeng? Memasuki pegunungan Kunlun tidak bisa dihindari. Jika Anda menyinggung sekte pedang jatuh, hanya akan ada kerugian dan tidak ada manfaatnya. Meskipun aku tidak tahan, aturan pegunungan Kunlun adalah seperti ini." Ketika Jiang Rong mendengar ini, matanya sedikit menyipit. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berjalan ke sisi Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Chen kecil, lupakan saja. Tidak ada yang terjadi pada saya atau keluarga Jiang. Terlebih lagi, Anda sudah memberinya pelajaran." Ketika Ye Chen melihat Jiang Rong datang untuk membujuknya, dia mematikan rokok di tangannya dan matanya sedikit melembut. "Bu, bagaimana lukamu?" Kemudian, dia mengeluarkan sebotol cairan obat dari makam samsara dan berkata kepadanya, "Bu, minumlah ini dulu. Anda akan merasa lebih baik." Dia bisa merasakan ibunya menanggung banyak kesakitan. Jiang Rong mengambil cairan obat dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Dia memahami sifat Ye Chen. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dia pasti punya pertimbangannya sendiri. Dia percaya pada putranya. "Bu, serahkan masalah ini padaku. Keluarga Ye kami tidak takut pada kekuatan apapun, bahkan kekuatan dari pegunungan Kunlun pun tidak. Beberapa ancaman, jika tidak diberantas, hanya akan berkembang biak dan menyerang kita dari belakang. Pada saat itu, kita akan dikutuk." Setelah dia selesai mengatakan ini, Ye Chen berjalan menuju Ren Qiyun perlahan. Mata Ren Qiyun menyipit, dan dia ingin melarikan diri, tetapi segera menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Ye Chen, jangan menambah kesalahanmu. Apa yang kamu lakukan akan merugikan dunia seni bela diri Huaxia." Ren Qiyun hanya berhasil terlatih-tatih beberapa langkah ke sudut. Tubuhnya masih berlumuran darah. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berkata, 4 tamparan lagi. Berlutut dan minta maaf. Lalu, saya pribadi akan mengekstrak akar spiritual Anda. Mata untuk mata, gigi ganti gigi. Ini adalah prinsip Ye Chen. Ren Qiyun tidak menyangka Ye Chen akan mengatakan ini. Apakah dia benar-benar gila? Begitu seorang kultivator kehilangan benda ini, mereka tidak ada bedanya dengan orang cacat. Namun, dia lupa bahwa dia telah memperlakukan Jiang Rong dengan cara yang sama beberapa saat yang lalu. "Ye Chen, kamu menggali kuburmu sendiri. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersumpah aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi." "Ini adalah situasi yang saling menguntungkan," kata Ren Qiyun bersemangat. "Situasi menang-menang. Benar, benar. Saya adalah orang yang menepati janji saya." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mendengus dingin. Dia mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan muncul di depan Ren Qiyun. Dia kemudian sekali lagi mencengkeram leher Ren Qiyun. Kaki kanannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Kaca. Salah satu lutut Ren Qiyun diremukkan oleh Ye Chen, dan Ren Qiyun berlutut dengan satu kaki. Ah! Suara sedih dan ketakutan terdengar. Bab 519, Formasi Pedang Jatuh. Aku sudah menyuruhmu berlutut, jadi kenapa kamu tidak mendengarkan? Kamu telah memaksaku melakukan ini. Ye Chen menginjak kakinya lagi, dan menghancurkan lutut Ren Qiyun yang lain, memaksanya berlutut di depan Jiang Rong.
Masih ada 4 tamparan lagi. Apakah Anda ingin menamparkan diri sendiri atau haruskah saya? Ren Qiyun menahan rasa sakit di tubuhnya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memikirkan sesuatu dan memandangi para tetua yang tersisa. Dia berkata dengan dingin, anak ini berencana melawan sekte tersebut. Apakah kamu tidak akan menyerang? Siapkan formasi pedang dan bunuh dia. Ketika para tetua dari sekte pedang jatuh mendengar ini, mereka tahu bahwa situasinya di luar kendali. Sekarang, satu-satunya cara mereka bisa menyelamatkan situasi ini adalah dengan menggunakan formasi pedang jatuh sekte tersebut untuk membunuh Ye Chen. Ren Qiyun meraung marah, dan bahkan mengeluarkan seteguk esensi darah, sambil berseru, cepat. Gunakan esensi darahku, jika kamu tidak membunuh anak ini, aku tidak akan melepaskanmu. Saat esensi darah muncul, mata para tetua sekte pedang jatuh berubah serius. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai membentuk segel tangan dengan jari mereka. Pedang di pinggang dan punggung mereka melayang keluar, dan mereka secara bersamaan mengeluarkan tetesan esensi darah mereka sendiri, yang menyatu dengan esensi darah Ren Qiyun. Pedang berwarna darah mengembun. Formasi pedang jatuh adalah puncak dari kekuatan gabungan kami. Itu bisa membunuh ribuan orang. Seluruh halaman dan ruang tamu bergetar seolah-olah fenomena aneh akan menimpa dunia. Ketika Jiang Wentian melihat pemandangan ini, matanya melotot. Dia buru-buru berkata, tidak bagus. Ini adalah salah satu dari 10 formasi ofensif hebat dari sekte pedang jatuh. Ye Chen, hati-hati. Kekuatan yang muncul dari formasi ini jauh melampaui kekuatan individu Ren Qiyun. 3 tahun lalu, Jiang Wentian secara pribadi melihat beberapa tetua menggunakan formasi ini untuk membunuh ahli alam kenaikan abadi. Itu sangat mudah. Kali ini, Ye Chen dalam masalah. Jiang Wentian ingin membantu, tapi dia tidak berdaya. Formasi pedang jatuh menciptakan hembusan angin yang menyelimuti Ye Chen. Pedang dingin di langit dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, mengancam akan menghancurkan Ye Chen. Ketika Ren Qiyun melihat adegan ini, dia tidak lagi merasa terganggu dengan luka-lukanya dan tertawa sinis. Ye Chen, harus kuakui bahwa kamu sangat kuat. Namun, meskipun Anda berada di puncak Huaxia, Anda hanya bisa berjuang di dasar pegunungan Kunlun. Aspek terkuat dari sekte pedang jatuh bukanlah teknik pedang, tapi formasi pedang. Setiap ahli alam jiwa sejati akan mati ketika dihadapkan dengan formasi ini. Terlebih lagi, formasi ini juga mengandung jejak esensi darahku. Kamu akan mati sekarang. Setelah kamu mati, ibumu dan semua orang di keluarga Jiang akan dimakamkan bersamamu. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung pedang jatuh. Sekte, hahaha. Tawanya yang menyeramkan seakan bergema di seluruh ruang tamu dan halaman. Di mata Ren Qiyun dan para tetua dari sekte pedang jatuh, Ye Chen sudah mati. Tidak ada jalan kembali. Namun, pada saat ini, Ye Chen, yang berada di tengah formasi, sangat tenang. Dia melihat formasi di sekitarnya tanpa rasa takut. Dia bahkan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia memiliki dao jimat spiritual dan sangat akrab dengan formasi di depannya, dan tahu persis apa yang mampu dilakukannya. Namun, lalu kenapa? Bagi orang biasa, ini mungkin situasi yang fatal, tetapi bagi Ye Chen, itu tidak ada gunanya. Sepertinya kamu tidak akan menamparkan dirimu sendiri. Suara Ye Chen terdengar dingin. Ekspresi Ren Qiyun berubah, dan dia mendengus dingin. Kamu masih berani mengatakan omong kosong di ambang kematian. Aktifkan formasi dan bunuh dia. Cahaya dingin menyala, dan pedang raksasa yang menakjubkan itu mulai turun. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya dilanda badai niat pedang, dan di tengah badai itu adalah Ye Chen. Ren Qiyun dan tetua lainnya memandang Ye Chen dan menyadari bahwa Ye Chen telah menutup matanya. Apakah dia sudah menyerah? Apakah dia merasa tidak penting di hadapan kekuatan formasi ini? Senyuman dingin terlihat di sudut mulut mereka, dan mereka percaya bahwa kemenangan hanya tinggal beberapa saat lagi. Namun, saat pedang raksasa itu hendak menembus tubuh Ye Chen, matanya terbuka. Formasi sampah belaka, merusak. Ye Chen meraung dengan marah dan naga darah di tubuhnya melonjak. Melihat kemunculan naga darah, Ren Qiyun dan tetua lainnya panik. Seekor naga, mungkinkah anak ini benar-benar memiliki akar spiritual yang menentang surga? Saat mereka dalam keadaan linglung, mereka juga menemukan hal lain. Saat naga darah keluar dari tubuhnya, ada juga pedang. Begitu pedang ini muncul, pedang besar di formasi pedang jatuh benar-benar bergetar hebat. Ini adalah
Mata Ren Qiyun tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Hanya pedang spiritual tingkat tinggi yang bisa membuat pedang lain tunduk padanya. Ye Chen sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Raungan naga darah itu seperti sambaran petir yang mengoyak langit dan memecah suasana khusyuk. Saat ini, dunia seakan membeku. Weng, Ye Chen menggunakan teknik Azure Dragon Phantom Body, dan tubuhnya berkedip aneh. Pada saat yang sama, Ye Chen mengambil langkah maju dan memegang pedang penekan jiwa yang tergantung di udara. Sinar dingin bersinar seolah pedang mengendalikan seluruh formasi. Wus, angin bertiup dan awan berubah. Di dalam tubuh Ye Chen, dengan dantiannya sebagai pusatnya, ki sejati yang tak ada habisnya ditarik keluar seperti banjir yang sangat deras. Hampir seluruh kekuatannya diringkas menjadi satu gerakan, dan pedang ki yang menakutkan langsung menyelimuti sekeliling. Kemudian, Ye Chen mengayunkan pedang penekan jiwa, dan serangan pedang yang sangat kuat turun dari langit. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Ren Qiyun tercengang. Dia melebarkan matanya dan tanpa sadar berseru. Ye Chen jelas-jelas telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh mereka, dan hanya kematian yang menunggunya, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi sekarang? Kilatan dingin pedang seakan membelah langit, dan bayangan naga dan harimau muncul, yang membuat hati semua orang bergetar. Ini, teknik pedang macam apa ini? Ini sangat kuat. Formasi pedang jatuh tampak sangat kecil dan tidak berarti jika dibandingkan, yang membuat Ren Qiyun bingung. Bab 520, siapa kamu? Berapa tingkat kultivasi anak ini? Ya Tuhan, aura yang sangat kuat. Tidak bagus, formasi pedang jatuh akan hancur. Bukan hanya Ren Qiyun. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pedang Ye Chen bergerak. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Serangan yang begitu menakjubkan bahkan membuat banyak orang mengabaikan busur petir yang mengelilingi Ye Chen di tengah formasi, yang disebabkan oleh perubahan mendadak dalam rune hidupnya setelah menyerap petir kesusahan di Gunung Jiangdao. Sayangnya, saat ini belum ada yang bisa tenang dan menikmati pemandangan unik tersebut. Kerumunan menyaksikan serangan dahsyat itu membanjiri formasi. Bisakah formasi pedang jatuh menahan serangan ini? Di kejauhan, Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng melebarkan mata mereka secara bersamaan. Ye Chen telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Jiang Jianfeng adalah orang yang paling terkejut. Ye Chen telah tumbuh dari keberadaan yang tidak berarti menjadi dirinya saat ini dalam kurun waktu beberapa bulan. Di atas sebuah gedung tinggi yang jauh dari kediaman keluarga Jiang, seorang lelaki tua sedang duduk di pagar balkon dan minum anggur. Dia mencondongkan tubuh ke depan pada saat ini, dan cahaya menakutkan muncul dari matanya. Saya telah mengikutinya dari kota Xiangjiang ke ibu kota, dan sepertinya saya menemukan sesuatu yang menakjubkan. Menarik, sangat menarik. Tidak ada yang memperhatikan kehadiran lelaki tua ini, yang menatap Ye Chen dengan terpesona. Weng, dunia berubah warna, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chen saat mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Akhirnya, hantu naga dan harimau menyerbu ke dalam badai dan bertabrakan dengan pedang besar di formasi pedang jatuh. Kaca, dengan suara robekan yang tajam, pedang yang tampaknya tak terkalahkan itu terkoyak dan menghilang menjadi ketiadaan. Formasi yang mereka banggakan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sangat cepat, sangat ganas, mengerikan sekali. Bahkan formasi pedang tidak bisa membunuh anak ini. Apa asal-usulnya? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di Huaxia? Pupil Ren Qiyun mengerut ketika dia melihat serangan pedang Ye Chen menghancurkan formasi. Dia berteriak ngeri. Tidak baik. Bang! Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan para tetua yang mengendalikan formasi dikirim terbang, batuk seteguk darah. Organ dalam mereka terguncang hebat. Ren Qiyun juga mengeluarkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ini karena naga darah itu saat ini sedang melilit seluruh tubuhnya dengan erat. Dia tidak bisa bergerak. Naga ganas itu sedang menatapnya, siap melahapnya kapan saja. Pada saat ini, Ye Chen muncul di hadapannya lagi. Garis pertahanan terakhir di hati Ren Qiyun telah dikalahkan sepenuhnya. Dia dengan keras menamparkan dirinya sendiri 4 kali. Sahabat. Keempat tamparan ini terdengar nyaring, dan wajahnya sudah berlumuran darah. Ya, aku tidak mengenali kekuatanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi, jadi tolong selamatkan hidupku. Selama dia bisa hidup, dia bisa kembali untuk membalas dendam di masa depan. Orang bijak tahu bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menyelamatkanmu. Ya, Tuan Ye, saya mohon. Tolong selamatkan hidupku. Ren Qiyun seperti seekor anjing saat ini. Setelah mendengar ini, Ye Chen membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan menunjuk ke dahi Ren Qiyun. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari tubuh Ren Qiyun. Mata Ren Qiyun membelalak. Dia menemukan bahwa akar spiritualnya telah hancur. Dia lumpuh. Menghancurkan akar spiritual seseorang adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat ini, Ren Qiyun tidak dapat menahannya lagi. Kamu Chen, jangan lupa bahwa ayahmu ada di tangan aliansi darah. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung aliansi darah, dan ayahmu akan mati. Sial, seluruh keluargamu akan mati. Alis Ye Chen berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Sepertinya kamu bukan hanya dari Sekte Pedang Jatuh, tapi juga dari aliansi darah. Ren Qiyun menahan rasa sakit dan tertawa keras. Terlalu buruk untukmu. Kamu terlambat menyadarinya. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan jimat dari tangannya mengebor ke tanah dan menghilang. Jimat ini akan memberitahu para ahli dari aliansi darah apa yang terjadi hari ini. Anda ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kedamaian dalam hidup Anda. Bertarung sampai mati. Ini adalah keputusan akhir Ren Qiyun. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang penekan jiwa, dan kepala mengerikan Ren Qiyun berguling ke tanah, mewarnainya menjadi merah. Karena dia adalah anggota aliansi darah, Ye Chen tidak akan membiarkannya hidup. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen membentuk segel dengan jarinya. Jimat spiritual tiba-tiba mengembun dan melesat ke arah jimat yang terkubur di dalam tanah. Meninggal dunia, jimat Ren Qiyun terkoyak. Setengahnya hilang, sementara setengahnya lagi hilang sama sekali. Mata Ye Chen serius. Meskipun dia telah menghancurkan integritas pesannya, sebagian dari pesan itu pasti akan sampai ke aliansi darah. Lupakan saja, pada akhirnya aku akan menghancurkan aliansi darah, jadi ini bukan masalah besar. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memandang para tetua dari Sekte Pedang Jatuh. Tatapan dingin itu membuat para tetua ketakutan, dan mereka berlutut satu demi satu. Ya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak bertindak atas kemauan kami sendiri sekarang. Tolong biarkan kami pergi. Kami berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan pernah memberitahu sekte tersebut tentang apa yang terjadi hari ini. Meski begitu, niat membunuh di mata Ye Chen tidak berubah sama sekali. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bagaimanapun, jika berita tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, itu juga akan menjadi ancaman baginya. Ye Chen baru saja hendak mengangkat tangannya untuk membunuh mereka ketika Jiang Wentian melangkah maju. Ye Chen, kenapa kamu tidak membiarkan orang-orang ini pergi? Mereka bukan penyebab utama. Sebelum Jiang Wentian menyelesaikan kalimatnya, beberapa anak panah yang sangat kuat tiba-tiba melesat entah dari mana. Anak panah itu merobek langit dan menembus tubuh para tetua Sekte Pedang Jatuh. Para tetua dari Sekte Pedang Jatuh, yang masih memohon belas kasihan, tidak dapat memahami siapa atau apa yang telah membunuh mereka. Gedebuk, beberapa mayat jatuh ke tanah sekaligus. Ketika Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Segalanya berkembang ke arah yang ekstrim. Apa yang akan mereka lakukan jika Sekte Pedang Jatuh menyalahkan mereka? Ye Chen dan keluarga Jiang akan menjadi orang pertama yang disalahkan. Pada saat ini, Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan para tetua yang meninggal. Sebaliknya, dia sedang melihat sebuah bangunan di selatan kediaman keluarga Jiang. Tanpa ragu-ragu, Qi yang sebenarnya berkumpul di bawah kakinya saat dia bergegas menuju atap gedung itu. Ketika Ye Chen tiba di kaki gedung, dia melompat ke atas balkon satu persatu dan segera tiba di atap. Sesampai di sana, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dengan punggung menghadap ke arahnya.